Oke, kembali lagi di bagian kedua dari subtopik kita ya, packages, variables, and functions. Di Bingal is not a Go tutorial, hanya sekadar dokumentasi pribadi belajar Go dari DevTour di websitenya Go. Bismillah, kita minum dulu. Tadi kepotong ya bagian pertamanya tadi pagi karena ada gangguan teknis. Oke. Nah, kita belajar tentang name return values. Dia bilang di dalam Go itu return value itu bisa dikasih nama. Jika dia dikasih nama, dia akan di-define di bagian awal ya, top of the function, kata dia. Seperti ini, X dan Y itu integer. Function split ini dia akan mereturn dua hal, X dan Y, tapi bisa juga kan kita bikin seperti ini ya. Integer, typonya parah sekali. Integer, lalu di sini X-nya define seperti ini, lalu return X, Y. Ini harusnya bisa juga. Nah, cuman kata dia, this name should be used to document the meaning of the return values. Atau dia sebut ini sebagai naked return. Nah, jadi dia maunya kan kayak gini ya. Ini sama ya, ini adalah bentuk short dari X integer Y integer. Karena sama data type-nya kita bisa singkat. Lalu di sini X dan Y. Jadi kalau return kayak gini sama return seperti ini harusnya sama. Harusnya ya. Nah, naked return statement should be used only in short function as with the example shown here. They can harm readability in longer functions. Karena kalau panjang-panjang dia jadi bingung nih, kan kita returnnya return apa gitu. Bisa juga kan function do nothing misalkan kayak gini ya. Boleh nggak ya? Ya boleh-boleh aja ya. Dia nggak return apa-apa. Integer, coba X integer. Misalkan seperti ini. Kalau dia return kosong berarti harusnya misalkan tadi apa? Do nothing. Seratus. Itu argumen equal to do nothing. Oh, dia expect-nya nggak ada ya. Nah, karena X-nya itu adalah kita nggak define apa-apa di sini, ya, maka dia dikasih 0. Oke, kecuali kita di sini ada X. X sama dengan misalkan 100. Tapi ini jangan do nothing ya. Get 100. Misalnya gini ya. Tapi ini nah, kira-kira seperti itu. Dan bisa juga kita kayaknya saya harus bikin function yang lebih kontekstual ya. Concat misalkan dia text first argument itu string, secondnya itu adalah string juga gitu loh. Returnnya adalah hasilnya atau str aja lah ya, string gini ya. Ini harus pakai tutup kurung. Ini enggak sih? Kalau gini nggak boleh ya. Str return first second. Lalu ini concat hello dan word. Syntax error. Kenapa? Karena di sini harus pakai parenthesis. Nah, oke. Jadi kalau kayak gini bisa kasih shorthand ya. Karena first dan second argumennya itu adalah data type-nya sama. Oke. Walaupun saya nggak tahu kegunaannya nanti best practice-nya gimana. Kita lanjut dulu aja. Variables, nah ini. First statement declares a list of variables as in function argument list. The type is last. Nah, dia bilang kalau kita mau define variable itu pasti data type-nya itu di akhir kayak di function ya.
var statement can be at package or function level. Maksudnya? Oh, jadi dia bilang I ini hanya scope-nya di dalam function main. Saya punya function div A, B itu integer dan return-nya adalah X atau integer aja. Coba return up B ini, lalu ini kayaknya harus format println div 2,3 coba 4,2 berarti 4 dibagi 2 gitu maunya. Nah, hasilnya 2. Tetapi kalau B-nya 0 dia akan error, gitu ya ceritanya. Jadi function div ini kalau dia punya variabel A, B, terus katakanlah saya punya variabel C yang itu adalah A dibagi B return C. Ini anggaplah nggak usah. Maka si C ini hanya bisa dikenali di function div-nya. Jadi scope-nya hanya di dalam function, bukan di package level. Sedangkan C yang ini itu ada di, nah kita coba C yang ini kan dia boolean ya. Kira-kira seperti itu tentang variabel. Variabel dengan inisialisasi. var declaration can include initializer one per variable. If an initializer is present, the type can be omitted. The variable will take the type of the initializer. Jadi I dan J ini integer, lalu dia nilainya 1 dan 2. The type can be omitted. Oh, dia nih sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Sebenarnya ini kan gini ya, boleh nggak? Error, unexpected comma. Jadi dia tuh menghindari seperti ini sih sebenarnya mungkin ya. J integer 2 var apalah JK misalnya integer 3. Jadi gara-gara I, J dan K ini itu punya data type yang sama, dia bisa dibikin kayak gini doang. Ya kan? Boleh nggak nih 3 gini? Harusnya boleh ya. Oke, si Python Java. Jadi dia akan sesuai urutannya ya. Si C-nya ini itu true, Python-nya false, dan Java-nya no. Oh, Java no. Format println I, J, C, Python Java, I, J, C. I-nya yang di atas, karena nggak ada variabel I di sini. Walaupun sebetulnya kita bisa bikin kayak gini juga ya. I 10 misalkan. Maka yang di print itu I yang di dalam. Ya kan? Karena scope-nya itu I yang ini itu adalah I yang di dalam function main, bukan lagi I yang di package level. Oke, kita skip, lanjut. Short variable. Oke, ini sih mirip-mirip bahasa pemrograman yang lain. Dia bisa pakai short assignment statement, yaitu pakai titik 2 sama dengan. Outside the function, every statement begins with the keyword. And so, short assignment-nya ini nggak bisa dipakai. Jadi kita nggak bisa bikin, menurut dia ya, var, misalnya pi sama dengan 3,14. Kayak gini nggak boleh. Boleh nggak ya? Nah, syntax error, unexpected. Jadi harus pakai gini. Kalau pakai gini boleh. Nah, ini masih boleh ya. Jadi harus short assignment itu harus di dalam function. Si true, false. Oke, lanjut ya. Short variable. Basic types. Di dalam Go, basic type itu dikit sih ya. Complex, float, run ini adalah sama kayak integer 32. Bedanya dengan int 64 itu cuman bitnya ya. Jadi kalau int ini itu dia akan
mengikuti sistemnya ya. Kalau kita pakai 32 bit berarti dia pasti alias buat ini. Lalu ada string dan boolean standar ini ya. Examples show variable of several types. And also that variable declaration may be vectored into blocks. Hah? Oh, boleh kayak gini. Oke, jadi tadi coba lihat bedanya ini. Jadi kalau kayak gini kita bisa pakai blok ya. Misalnya di sini aja lah. Jadi di dalam parenthesis ini kita bisa bikin variabelnya tanpa harus satu-satu var to be, var max in dan seterusnya ya. Di integer, unsigned integer and unsigned integer pointer types are usually 32 bits wide on 32 bit systems. Jadi kalau di sistem yang 32 bit dia akan jadi int32 dan seterusnya. Kalau pakai 64 dia akan jadi int64. When you need an integer value, you should use int unless you have a specific reason to use a size or unsigned integer type. Oke, ini masih coba itaran. Type. Oke, jadi kalau mau mencari tahu data type dari sebuah variabel itu pakai gini ya. Printf %t, lalu di sini value-nya tipenya boolean, value-nya false, benar nggak? Tipenya boolean, value-nya false. Unsigned integer 64 itu, nah ini value-nya ini tipenya unsigned integer 64, 128 value-nya, wah ini kalau dia square root dari negatif. Oke. Nah, zero values. Nah, ini kalau kita mendefine sebuah variabel tapi nggak ada explicit initial value, maka kita akan diberi namanya zero value. Apa itu zero value? Adalah default value-nya ya. Kayaknya sih gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita run dulu lah. Jadi misalkan integer default value-nya pasti, kata dia, gara-gara dia numeric type, pasti default value-nya 0. Ya nggak? Iya, 0. Kalau dia float, oh 0 juga ya. Dia bukan 0,0 tapi 0. False untuk boolean type, B-nya pasti false. Dan string itu pasti empty string. Jadi konsep nil itu dia nggak diperkenalkan di sini. Oke, zero values. Menarik. Lanjut, type conversion. The expression apa ini? T v converts the type value to the type T. Oke, jadi kalau kita konversi sebuah data type dari katakanlah integer ke float, kita reset dulu. Maka kita tinggal kasih data type, terus kurung buka variabelnya, lalu kurung tutup. Unlike in C, in Go assignment between items of different type requires an explicit conversion. Try removing the float 64 or jadi nggak boleh gini ya. Ini boleh nggak? Syntax error. Kalau gini nggak boleh juga. Ini boleh. Oh, tetapi karena kita kepengennya ini adalah float 64, maka dia harus kasih ya. Try remove the float 64 and see what happens. Ini nggak boleh kayak gini. Float 64 yang dihilangin itu, oh oke. Bukan yang ini. Yang ini yang dihilangin. Nah, ini karena square root itu butuhnya itu adalah float 64. Jadi kita harus kasih dia type conversion di sini. Oh, dia pengennya kayak gitu. Oke. Paham.
Walaupun ini hasilnya kalau misalkan ini misalkan 6 ya. Dia F-nya itu coba ini F-nya di print. Oh ya. Oke, jadi F-nya itu di bagian akhir ini ya, atau yang value-nya 6 ini, dia tetap akan menjadi float. Cuman gara-gara dia di casting, di conversion type-nya ke unsigned integer, otomatis Z-nya ini jadi 6. Dia akan mengtrunket ya bagian desimalnya. Oke. Type inference. Inference itu artinya menyimpulkan ya, atau apa ya, menduga ya. Dia bisa nebak-nebak. When declaring variable without specific an explicit type, either by using the shorthand assignment kayak gini, atau pakai var sama dengan the variable's type is inferred from the value on the right hand side. Jadi kata dia, when the right hand side of the declaration is type, the new variable is of the same type. Jadi kalau saya punya ini katakanlah 3,14, dia akan jadi float ya. Nah betul, karena dia akan nebak ini ya, karena saya pakai koma ya, dia akan nebak ini sebagai float. Kecuali kalau saya kasih gini, tetap float juga ya, walaupun dia, jadi dia nggak di casting. But when the right hand side contains an untyped numeric constant, the new variable may be an integer, float, 64, or complex depending on the presence of the constant. Jadi kalau ini saya kasih gini, dia akan float. Coba kalau ini saya kasih gini ya, 0,5i. Nah, dia akan berubah jadi kompleks 128. Karena si ininya itu udah nggak bisa pakai float lagi, ya kan? Kalau misalkan 0,1 tambah 0,2 persen i, boleh nggak? 0,3. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia bisa juga kalau misalkan ini ya dikasih string, dia tipenya di string karena dia nebak. Constant are declared like variable what but with the const keyword. Oke. Dia bisa karakter, string, boolean, or numeric value, bisa apapun. Dan tapi tidak bisa pakai ini ya, short assignment. Jadi nggak boleh seperti ini kalau constant. Error harusnya. Nah, kalau kayak gini, saya bikin constant baru namanya false. Itu isinya true. Boleh kan? Lalu kita print ya. Pasti sangat membingungkan. Print line false-nya jadi true. Kita define ini di sini. Tapi kalau kita print sebelum kita define konstannya, maka dia akan tetap false harusnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, itu tentang konstan. Dan konstan itu juga bisa ditaruh di sini. Ini nggak peduli ya kayaknya konstan. Bagaimana kalau kita redefine konstannya, tapi sama kayak konstan yang di dalam package level P 3,14, ini lebih presisi misalkan. Bolehkah? Oh, boleh-boleh aja ya. Jadi dia kalau misalkan kita print P yang ini sama P yang ini pasti berbeda harusnya. Oke, jadi yang ini dia akan ngeprint P yang masih di dalam package level ini. Oke, itu tentang konstan. Masih lumayan bisa dipahami. Numeric constant. Numeric constants are high precision values. Oke, an untyped constant takes the type needed by its context.
Try printing net integer big to. Coba ini di reset. Kata dia need big need int big. Kalau ini kenapa nggak bisa? Karena yang di bagian akhir ini dia nggak cukup ya. Jadi si big ini itu kan nilainya kan ini ya. Big-nya terlalu besar, sedangkan net integer itu dia big-nya dikali 10 tambah 1, udah nggak cukup lagi. Kecuali big-nya kita turunin, misalkan jadi 99. Cannot use big. Overflow dia bilang, terlalu gede masih. 20 masih boleh. Oke. Ya, kira-kira seperti itu tentang numerik konstan. Jadi kalau bikin konstan harus sesuai dengan kegunaannya. Ya, itu aja mungkin di bagian kedua dari packages, variables, and functions. Semoga kita bisa ketemu di episode berikutnya. Akan kita bahas tentang flow control statements di Go. Kalau ada koreksi silakan ya. Terima kasih.